Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan membebaskan guru honorer Supriyani dari tuduhan memukul siswa yang merupakan anak anggota polisi. Hakim juga memerintahkan pemulihan nama baik Supriyani. Terdakwa oleh karena itu dari selama dakwaan umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam pengakuan, kedudukan, dan serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek, motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana AN. Usai divonis bebas, guru honorer Supriyani akhirnya bisa mewujudkan harapan untuk kembali mengajar. Dia mengaku sudah rindu ke ruang kelas dan bertemu anak-anak didiknya di SDN Baito 4 Konawe Selatan. Setelah 2 bulan tak bertemu akibat menghadapi tuduhan penganiayaan siswa. Saya tetap akan mengajar di sekolah yang kemarin. Kapan rencananya Bu masuk? Rencana hari Senin mau mulai masuk sekolah, karena sudah ditunggu-tunggu sama anak didik di sekolah saya yang sangat dirindukan, sudah hampir 2 bulan tidak ketemu. Usai kasusnya selesai, Supriyani berharap tidak terulang lagi kriminalisasi terhadap guru. Untuk pelajaran mungkin yang saya petik dari permasalahan yang saya alami kemarin, untuk sebagai seorang guru ya tidak mudah untuk dikriminalisasi. Mudah-mudahan kedepannya ya cepat diwujudkan ini undang-undang perlindungan guru, supaya guru yang ada di seluruh Indonesia mungkin lebih nyaman dan aman dalam mendidik dan mengajar anak didik kita di sekolah. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Andolo, Konawe Selatan membebaskan guru honorer Supriyani dari tuduhan memukul siswa yang merupakan anak anggota polisi. Hakim juga memerintahkan pemulihan nama baik Supriyani. Dalam pertimbangan putusan, Hakim menilai keterangan yang disampaikan saksi-saksi soal penganiayaan tidak berkesesuaian. Keterangan saksi yakni keterangan anak korban, anak saksi Izzatul Nafsia, dan anak saksi Afisa Safira yang diajukan oleh umum yang tanpa disumpah menerangkan terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap diri anak korban dengan cara menggunakan sapu dari arah belakang anak korban. Sedangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut umum berupa surat dan saksi-saksi lainnya tidak saling bersesuaian, sehingga menurut Hakim tidak terdapat kecukupan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Dewan Perwakilan Daerah RI berharap kasus kriminalisasi terhadap guru tak terjadi lagi di masa depan. DPD menilai soal guru dan siswa tak perlu sampai ke pengadilan dan bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Masalah-masalah kekerasan di sekolah agar diselesaikan dengan restorasi justice. Ya. Artinya apa? Harus dikomunikasikan antar orang tua dengan sekolah agar apa? Agar masalah-masalah yang sebenarnya mungkin saja itu masalah kecil tidak dibesar-besarkan, bahkan menjadi salah. Misalkan kasus yang tadi dicontohkan, misalkan kasus ke guru Supriyani, atau akhirnya tidak seperti yang diduga. Kasus Supriyani menjadi gambaran masih rentannya perlindungan terhadap guru. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, guru honorer Supriyani divonis bebas karena tak terbukti melakukan penganiayaan terhadap siswa. Bagaimana cerita Supriyani soal kasus ini dan bagaimana juga agar kasus yang menimpanya ini tidak terulang lagi di masa depan oleh siapapun. Kita akan berbincang malam hari ini dengan Ibu Supriyani. Ada juga pengacara Ibu Supriyani, Andre Darmawan, dan juga anggota Komisi 10 DPR, Boni Triana. Pak Boni, selamat malam. Bu Supriyani, selamat malam. Pak Andre, selamat malam. Malam. Bu Supriyani, saya ucapkan selamat dulu ya Bu ya untuk vonis bebasnya. Bu Supriyani, jadi sudah siap mengajar Senin pekan depan, Bu? Ya, insya Allah nanti Senin depan mulai masuk mengajar. Apa yang paling dikangenin setelah 2 bulan nggak ngajar, Bu Supriyani? Ya, ketemu anak-anak yang sudah lama, sekitar hampir 2 bulan tidak ketemu, ya canda tawanya anak-anak di kelas, itu yang saya rindukan.
Kalau selama ini dukungan dari pihak keluarga, terutama juga untuk guru ya, terutama ini para guru, kemudian siswa-siswa, bentuk seperti apa Bu yang paling Ibu rasakan selama Ibu menghadapi kasus ini? Ya, mungkin dari teman-teman guru dan orang tua wali murid di sekolah, ya dukungannya selama ini tetap mensupport dan kasih dukungan kepada saya supaya tambah kuat untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Ya, Bu Supriyani, tapi sudah siap Bu nanti ketika minggu depan sudah mulai kembali mengajar, sudah siap juga atau gimana Bu dengan nanti ketemu anak ini Bu, anak yang kemudian melapor kepada bapaknya dan akhirnya Ibu tersangkut masalah? Insya Allah saya siap ketemu anak-anak di sekolah, siap mengajar. Siapapun ya Bu ya, termasuk ya? Iya, oke. Nah, Bu Supriyani, sebelum saya ke Pak Boni, sebenarnya apa sih Bu hikmah atau pelajaran yang paling Ibu ambil Bu didapat dari kasus ini? Ya, mungkin hikmah yang saya ambil sebagai seorang guru harus bersabar ya untuk menghadapi anak-anak didik di sekolah, memang harus bersabar. Pasti kita ambil hikmahnya yang luar biasa di sini. Oke, hikmahnya luar biasa, harus lebih bersabar. Nah, sekarang saya mau ke Pak Boni dulu. Pak Boni, kalau tadi Bu Supriyani banyak sekali memetik hikmah, tapi kemudian juga ia rindu begitu untuk kembali mengajar karena sudah 2 bulan lebih menghadapi kasus tidak mengajar. Lalu kemudian apa juga hikmah di balik ada kasus yang dituduhkan oleh Ibu Supriyani adalah menganiaya anak didiknya yang mungkin saja sebenarnya ada cerita yang bagaimana gitu yang dilihatnya, Pak Boni? Ini Audrey, makasih. Pertama saya mengucapkan selamat dulu kepada Ibu Guru Supriyani yang tepat di Hari Guru dinyatakan bebas tidak bersalah ya. Dan ini menurut saya pelajaran untuk kita semua. Dunia pendidikan kita itu kan penuh sekali persoalan-persoalan yang memang saya pikir harus dirapihkan, diperbaiki dan ditingkatkan lagi tata kelolanya dengan benar. Sebetulnya profesi guru itu kan dijamin dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang guru dan dosen, undang-undang nomor 14 tahun 2005, pasal 7 itu disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya guru dan dosen itu mendapatkan jaminan pelindungan hukum gitu. Jadi guru itu dapat pelindungan ketika dia bekerja. Secara hukum dia dilindungi, ada undang-undang yang mengatur. Oke. Gitu. Nah, jadi kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Saya lihat ada beberapa hal di sini. Pertama, mengenai perlindungan guru itu sendiri secara profesional yang sedang menjalankan tugasnya. Yang kedua, soal penegakan hukum. Yang ketiga, soal gini, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itu seorang anak didik itu dikelilingi pusat pendidikan. Artinya dia ada lingkungan keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, sehingga si anak itu kan pergi ke sekolah, dia sudah merupakan hasil didikan dari keluarganya. Dalam kasus apa yang dihadapi Ibu Guru Supriyani ini kan anaknya kan mengaku dianiaya, kemudian melibatkan orang tuanya, dan orang tuanya ternyata juga seorang aparat negara yang entah bagaimana melakukan intervensi-intervensi yang membuat Ibu Guru Supriyani yang kita ketahui bersama dia tersudutkan dan tidak sanggup membela diri, sehingga sebelum kemudian menjadi viral gitu, mungkin juga Ibu Guru Supriyani tidak bisa membela diri dengan cara yang layak dan pantas gitu, karena dia memang tidak melakukan kesalahannya. Itu yang saya soroti gitu ya. Yang berikutnya juga yang penting adalah kita harus memutus mata rantai kekerasan. Ini Ibu Guru Supriyani kan difitnah gitu, tapi juga ada di daerah lain. Saya catat di beberapa daerah, di Purwokerto tahun 2018, di Bogor baru-baru ini juga ada cara yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswa. Ada juga yang kemudian kita terlalu membiarkan kekerasan terjadi. Nah, yang terjadi juga kepada Ibu Supriyani ini, dia dituduh melakukan apa yang dia tidak pernah lakukan. Artinya perlindungan hukum kepada guru, kemudian juga cara guru mendapatkan support gitu ya. Karena bagaimanapun guru ini
ujung Karena kan tombak dari mutu pendidikan iya, kita. Pak Boni, karena kan gini ya, mungkin kalau pada saat zamannya dulu gitu, mungkin atau saya juga kalau sering ya ketika kita dimarahin sama guru begitu, kalaupun juga ada omelan-omelan yang keras ya kita tidak sampai untuk bilang sama ke orang tua karena ya semuanya juga sudah mengalami gitu. Tapi dengan banyaknya kejadian seperti ini, jadi berbalik begitu ketika guru yang seharusnya mengajar begitu, kalaupun ada yang harus dikasih tahu juga, jadi mungkin jangan-jangan guru juga jadi deg-degan nih kalau saya berbuat seperti ini atau kasih tahu seperti ini nanti berbalik ke saya. Nah, saya kira tugas guru secara profesional dilindungi undang-undang. Jadi kan tugasnya membimbing, mengajari. Dalam konteks itu, ya guru punya kewenangan untuk mendidik siswanya gitu. Karena memang keluarga tentu saja menitipkan kepada institusi pendidikan dalam hal ini ke sekolah untuk dididik ya, supaya dia menjadi generasi yang cerdas, yang mampu kemudian berprestasi seperti itu. Jadi saya pikir juga harus dibedakan ya. Ada juga kasus-kasus yang memang kekerasan secara fisik juga terjadi gitu. Bukan hanya itu, bahkan kekerasan atau siswanya, ada juga video yang viral, siswanya ngelawan ke gurunya gitu ya. Ngelawan ke gurunya. Nah, saya pikir juga tadi ide dari anggota DPD juga betul bahwa ini seharusnya restoratif justice karena di sekolah juga kan ada konseling gitu ya. Nah, ini mungkin konselingnya kalau dulu kan ada guru BP ya, yang bisa tanya tuh ke muridnya, kamu ada masalah apa? Pak Boni. Gitu kan? Ya. Oke, sebentar saya mau ke pengacara dulu deh, Pak Andre. Jadi benar nih ketika sudah divonis bebas, dinyatakan tidak bersalah Bu Supriyani, tapi kemudian ada tindakan balik yang akan dilakukan Bu Supriyani dan juga kuasa hukum. Betul akan ada laporan nih? Iya, jadi terkait tindak lanjut terhadap putusan bebas Ibu Supriyani, yang pertama bahwa ada proses yang memang sudah berjalan, yaitu etik ya, proses kode etik itu terkait dengan misalnya pemerasan atau permintaan sejumlah uang di tingkat penyidikan ya kepada Ibu Supri, ini kan sudah berjalan. Nah, kami tentunya akan memastikan proses ini sampai di mana ujungnya gitu. Jadi kami meminta agar kepolisian transparan terhadap penegakan etik ini. Kemudian kami juga lagi memformulasikan terkait dengan masalah tuntutan kerugian dan rehabilitasi kepada Ibu Supriyani. Karena sebagaimana kita ketahui perkara ini memang 8 bulan ya bergulir. Nah, sejak saat itu Ibu Supriyani banyak mengalami tekanan, termasuk keluarga juga tidak bisa bekerja ya. Suaminya juga terganggu bekerja. Nah, ini kan yang harus dipikirkan ya terhadap meskipun dari Ibu vonis hakim Supriyani. juga sudah ada pemulihan hak-hak gitu. Berarti artinya ada lagi yang ingin dituntut begitu. Ya, pemulihan hak di situ kan pada konteks bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah sehingga namanya harus direhabilitasi, tapi terkait dengan sejumlah kerugian yang dialami oleh Ibu Supriyani tentunya juga ini harus ada mekanismenya yang bisa ditempuh. Dan yang paling utama bahwa pihak-pihak yang melakukan menurut kami rekayasa terhadap perkara ini ya, karena dari awal memang kami menduga bahwa perkara ini sebenarnya tidak layak untuk naik ke persidangan, hanya karena ada konflik interest ya, konflik kepentingan yang kebetulan bahwa pelapornya adalah orang tuanya adalah seorang polisi dan penyidiknya adalah satu kantor dengan orang tua korban, sehingga perkara ini akhirnya sampai ke persidangan dan menimbulkan dampak atau efek begitu luas ya, khususnya kepada Ibu Supriyani. Ya, saya mau tanya lagi deh ke Bu Supriyani, Bu. Jadi pada saat waktu ada kasus, benar ada oknum polisi yang datang ke rumah Ibu begitu untuk meminta sejumlah uang agar tidak dilanjutkan kasusnya? Ya. Yang datang di rumah itu Pak penyidik. Ya, datang di rumah, dia menyampaikan bahwa ini kasus tidak bisa diselesaikan dengan atur damai dan ini berkas saya mau kirim ke jaksa dan karena dia minta uang sebesar 50 juta. Oke, nah dengan kasus ini Bu, sampai Ibu ke pengadilan juga, kemudian Ibu ada melewati serangkaian proses hukum demi hukum. Bu Supriyani takut nggak Bu ketika mengajar nanti kalau saya nada tinggi sedikit atau mungkin nanti ketika ada ya mungkin ada menegur siswanya jadi takut nih Bu, jadi bukan seperti Ibu Supriyani yang sedia kala Bu? Ya, insya Allah saya tetap
tidak takut dan saya akan tetap menjadi guru yang bisa mendidik dan mengajar anak-anak di sekolah. Jadi tetap seperti Ibu Supriani yang biasanya Bu, nggak ada rasa was-wasnya atau takut begitu ketika misalnya ya itu balik lagi melakukan sesuatu takutnya nanti wah nanti saya kena lagi begitu Bu. Ya, tidak ada yang saya takuti. Tapi kerinduan Ibu ingin menjadi seorang guru meskipun ada kasus ini tetap ya Bu ya? Atau jangan-jangan ada pernah terpikir nggak Bu? Nampaknya kayaknya saya alih profesi aja deh. Enggak, memang dari awal saya sudah punya niatan dari awal cita-cita pasti jadi guru. Dan sampai saat ini ada masalah pun sudah bergulir sampai selesai dan saya tetap akan menjadi guru di sekolah. Bu Supriani ini kan juga guru honorer ya Bu ya, betul ya? Iya. Nah kemudian juga Ibu kan digajinya atau dibayarnya beberapa bulan sekali. Kemudian juga Ibu juga tersandung kasus masalah seperti ini. Nah apa sih Bu yang membuat Ibu saya mau tetap menjadi guru. Apapun yang saya hadapi saya mau tetap menjadi guru. Apa Bu? Semangat apa yang paling ngena banget Bu di hati Ibu? Ya, memang tugas guru di sekolah itu mendidik dan mengajar ya. Jadi guru di sekolah itu sebagai pengganti orang tua selama anak itu masih ada di lingkungan sekolah ya. Kita hadapi dengan sabar dan supaya anak-anak itu bisa nurut sama ibu gurunya. Oke. Pak Boni terakhir Pak, singkat aja dari pelajaran ini tadi Bapak juga sudah kasih tahu bagaimana kemudian ke depan guru. Nah tapi singkat aja Pak, gimana caranya ini juga bisa guru mengajar kepada anak, anak juga tetap menghormati gurunya? Ya seperti saya sudah jelaskan tadi, memang kalau kita bicara pendidikan dalam ranah yang formal gitu ya, ini juga nggak bisa dilepaskan dari keluarga, dari masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sehingga si anak itu kan membawa bagasi pengetahuan dan nilai-nilainya yang dia bawa ke sekolah gitu. Jadi ya dalam kasus Ibu Guru Supriani ini jelas memang satu, penegakan hukum itu nggak bisa diintervensi, dipermain-permainkan hanya gara-gara ada orang-orang yang jelas itu ya. Jadi saya pikir dalam kasus ini clear, Ibu Guru Supriani itu satu korban rekayasa hukum ya, yang saya pikir tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang gitu. Dan ini terjadi perlindungan harus diberikan kepada siapapun termasuk tentu saja guru itu sebagai warga negara yang setara di hadapan hukum. Oke, sudah ditangkap. Terima kasih Pak Boni, Pak Andre terima kasih, Bu Supriani terima kasih. Selamat malam semuanya.